besar-besar harus konsultasi pusat. Itu apakah Ya gara-gara Solo merasa tersindir juga? Ya begini, saya selalu sampaikan begini. Semua kebijakan butuh pengorbanan. Kalau saya tidak segera mengambil langkah, korbannya semakin banyak. Saya hanya berpikir begini, daripada korban rakyat banyak, lebih baik saya jadi korban saja. Korbannya kan korban terhadap saya seolah-olah kan gitu, tidak mengikuti aturan-aturan dari pemerintah pusat. Tetapi ya mohon maaf, ini ibaratnya motor rumah kebakaran itu loh. Harus dapat rumah kebakaran apa kita harus tunggu dulu dan sampai akhirnya habis loh nanti. Ya sebelum kebakaran semua ya kita matikan dulu lah. Cara mematikannya bagaimana? Yang penting ini bisa mencegah dulu. Ini yang sebetulnya kami mengambil risiko di situ ya. Kalau sebagai kepala daerah tidak berani ngambil risiko ya wis. Tidak usah jadi kepala daerah. Nah saya prinsip saya itu, ini pribadi saya loh ya. Pribadi saya, kalau orang lain mau bicara lain monggo saja. Kalau menurut saya bukan masalah ketersinggungan itu. Tapi kan Solo akhirnya jadi yang pertama dan diikuti. Nah itu monggo itu yang menilai saja. Bagi saya, karena saya merasa mencintai dan menyayangi rakyat Solo ya itu harus kita lakukan. Tapi sempat ada teguran nggak Pak? Sama. Dari pusat ya. Oh sempat ditelepon Bapak Presiden saya. Oh gitu. Malam hari. Solo gimana itu Pak Wali? Loh Solo tetap status KLB saya bilang gitu. Nah, terus gimana? Ya sekolah kita suruh belajar di rumah. Tempat-tempat pariwisata, destinasi wisata kita tutup, termasuk transportasi wisata, TSTJ kita tutup. Nah pengaruhlah terhadap ekonomi. Ya kalau pengaruh tetap pengaruh, namun tidak begitu besar kalau wabah ini sudah menyebar kemana-mana. Itu malamnya ya Habis Pak? rapat. Habis rapat. Oh enggak, jadi rapat kemarin Iya. ya nanti malam. Oh Sabtu malam. Besoknya Sabtu malam. Ya, minggu lah, minggu itu ya lupa aku. Ada di sana tak cek ya. Tapi nggak ada teguran. Oh enggak. Nah itu nanti pasti diikuti yang lain. Iya. Nah kalau diikuti dan itu untuk cara melakukan dan ada tindakan yang menurut saya baik. Saya kan tidak diem. Tidak hanya suntukan KLB itu menunggu kan orang saya. Saya tidak lanjut, ada mempersiapkan sanitizer, lantas melakukan penyemprotan, dan kita membentuk gugus tugas dan sebagainya. Itu kan ada tindak lanjutnya. Dan kecuali saya hanya memutuskan tok menang baik lah itu gantung presiden itu Anda. Tapi habis menetapkan itu nggak mungkin melapor atau apa gitu? Nggak ya. Ada Coba tulis loh nih. enggak pasca penetapan itu kan dari gugus yang gugus tugas dari yang presiden terus yang nasional gitu nggak ada koordinasi sama sekali tentang pasca KLB itu Pak atau gimana? Maksudnya membentuk gugus tugas itu? Pasca adanya KLB terus otomatis kan setelah dengan Pak Presiden komunikasi dengan yang lainnya. Nah ini loh, ini yang mungkin teman-teman harus tahu. Begitu saya memutuskan, saya belum beri nama gugus tugas, Satgas pencegahan penyemara apa namanya itu untuk virus corona ini, pencegahan virus corona. Itu Satgas kita buat. Setelah itu ada aturan dari pusat, nah kita menyesuaikan. Namanya berubah itu aja. Namun kan kita sudah bergerak. Sejak mau tracking itu Pak ya? Iya kita tracking itu sudah kita harus susun. Nah, begitu tracking Pak Bu Kuning memberikan laporan ke saya begini-begini. Malam saya adakan rapat. Kita putuskan aja. Jelek kita Satgas kita buat atas SK tentang KLB kita buat. Karena kalau tidak kita tetapkan KLB atau tanggap darurat bencana non alam
itu kita tidak bisa menggunakan anggaran karena aturannya seperti itu. Nah, supaya besok tidak terjadi kayak begini, aturannya dirubah. Peserta rapat lain tidak ada yang mungkin sempat menolak status KLB gitu Pak. Yang mana? Peserta rapat nggak ada ya, semua Nggak dari ada. semua. Jadi kita beri paparan aja. Kita beri contoh-contoh tadi. Karena saya pertimbangan saya Solo ini adalah pengamanan, tingkat pengamanan BBMI. Kalau tidak kita mulai sekarang, kapan kita akan lakukan? Karena cek kesehatan itu rentang kendalinya cukup jauh, waktunya cukup lama. Sehingga kalau kita memvonis si A ini terpapar virus corona, itu kan tidak berani kalau belum ada hasil. Tapi virus ini sudah kemana-mana kalau tidak kita lakukan itu. Ya pasti ada yang pro dan kontra. Tapi setelah tahu manfaatnya dan maksud dan tujuannya, sekarang banyak yang memberikan apresiasi. Bukan itu yang saya cari. Yang saya cari, yuk kita menanggulangi, mencegah bareng-bareng gitu. Saya tidak diberi apresiasi, udah hal yang biasa kok. Caci maki itu udah hal yang bisa kami sampaikan, dan itu bagian dari sebuah risiko.